Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai green chemistry prinsip ketiga, yaitu less hazardous chemistry synthesis. Pertama, perkenalkan, nama saya Nashwa Azhar Azhara dengan NIM 027. Saya Fani Faradila Kirani dengan nomor NIM 038. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang definisi green chemistry atau kimia hijau. Green chemistry atau kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act atau Undang-Undang Pencegahan Pencemaran tahun 1990 telah disahkan di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh senyawa atau bahan kimia yang berbahaya. Kemudian terdapat 12 prinsip dari kimia hijau. Yang pertama ada prevention atau pencegahan. Yang kedua ada atom ekonomi atau desain atom ekonomis. Yang ketiga ada less hazardous chemical synthesis atau sintesis kimia yang kurang berbahaya. Yang keempat ada designing safer chemicals atau desain bahan kimia yang lebih aman. Yang kelima ada safer solvent dan auxiliaries atau pelarut dan kondisi reaksi lebih aman. Yang keenam ada design for energy efficiency atau efisiensi energi. Yang ketujuh ada use of renewable feedstocks atau menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan ada reduce derivatives atau mengurangi tahapan derivatisasi. Yang kesembilan ada katalis. Yang kesepuluh ada design for degradation atau desain untuk degradasi. Yang ke-11 ada real-time analysis for pollution prevention atau pemantauan yang lebih aman. Dan yang terakhir ada inherently safer chemistry for accident prevention atau kimia yang inheren aman untuk mencegah kecelakaan. Dari 12 prinsip kimia hijau atau green chemistry, kami memiliki fokus utama pada prinsip ketiga yaitu less hazardous chemical synthesis atau sintetis kimia yang bahayanya lebih sedikit. Mengapa prinsip ini kami bahas? Karena prinsip ini menekankan pada perancangan proses yang aman sejak awal. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip ini? Secara sederhana, less hazardous chemistry synthesis adalah metode sintetis yang dirancang untuk menggunakan serta menghasilkan zat dengan kandungan lebih sedikit atau tanpa sama sekali toksisitas terhadap kesehatan manusia juga lingkungan. Jadi tentunya lebih aman. Kemudian dalam proses sintesis kimia konvensional, penggunaan bahan-bahan berbahaya seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal hal tersebut memiliki banyak bahaya yang dapat mengancam. Yang pertama, ada bahaya konvensional yang dapat berupa penggunaan bahan kimia yang mudah meledak, bersifat korosif, kuat, atau menghasilkan panas secara tiba-tiba. Banyak laboratorium dan industri berhadapan dengan resiko kebakaran akibat pelarut organik seperti ether dan benzena, atau risiko keledakan dari reaksi dengan fosgen, asam sulfat pekat, atau natrium logam. Lalu yang kedua, dari sudut pandang lingkungan, sintesis kimia konvensional juga meninggalkan dampak ekologis yang signifikan. Limbah pelarut organik non-biodegradable dapat mencemari tanah dan air tanah selama puluhan tahun. Logam berat dari katalis homogen dapat terakumulasi dalam rantai makanan, mengganggu metabolisme organisme akuatik, dan merusak biodiversitas. Reaksi yang menghasilkan produk samping berbahaya memperbesar volume limbah yang harus ditangani, dan bila pengolahannya tidak sempurna, senyawa-senyawa tersebut dapat memasuki ekosistem dan menyebabkan gangguan jangka panjang seperti eutrofikasi, penurunan populasi ikan, hingga perubahan keseimbangan mikrobiologis. Lalu yang ketiga,
Pekerja juga berhadapan dengan risiko toksisitas yang tak kalah berbahaya. Banyak reagen sintesis seperti pelarut terklorinasi, amino aromatik, atau katalis logam transisi tertentu dapat bersifat karsinogenik, mutagenik, atau menyebabkan kerusakan organ panjang. Paparan dosis kecil tetapi berulang, baik melalui inhalasi, kontak kulit maupun konsumsi yang tidak sengaja, dapat menimbulkan penyakit kronis yang muncul setelah bertahun-tahun. Lalu bagaimana cara menerapkan prinsip ini? Ada 3 cara, yaitu yang pertama, substitusi reagen, yaitu mengganti bahan baku atau reaktan yang berbahaya dengan fungsi yang sama dengan bahan yang lebih aman. Yang kedua, substitusi pelarut, yaitu mengganti cairan tempat reaksinya berlangsung, misalnya dari benzena ke air. Yang ketiga, rute sintetis baru, yaitu mencari cara reaksi kimia yang baru yang langkahnya lebih pendek dan aman. Kemudian kita mengambil contoh pembuatan polikarbonat, yaitu plastik yang banyak digunakan dalam pembuatan CD, DVD, kaca anti peluru, dan berbagai komponen elektronik. Pada cara lama, proses pembuatan polikarbonat menggunakan fosgen sebagai reagen utama. Fosgen adalah gas yang sangat beracun dan pernah digunakan sebagai senjata kimia pada Perang Dunia I. Sifatnya yang korosif dan mematikan jika terhirup, membuat proses ini memiliki risiko yang tinggi bagi pekerja maupun lingkungan. Selain itu, reaksi yang menggunakan fosgen menghasilkan limbah berupa asam klorida dan sering memerlukan pelarut terklorinasi yang keduanya sulit ditangani dan berpotensi mencemari lingkungan. Pendekatan sintesis ini mencerminkan bagaimana metode konvensional sering mengorbankan aspek keselamatan demi efisiensi reaksi. Sebaliknya, pada cara yang baru, kimiawan menggantikan fosgen dengan reagen yang jauh lebih aman, seperti dipenil karbonat atau CO2 dalam kondisi solid plate. Teknik modern ini tidak lagi menggunakan gas beracun, sehingga risiko paparan bahan kimia berbahaya bagi tenaga kerja dapat ditekan secara signifikan. Reaksi juga dilakukan dalam fase padat atau kondisi yang leleh, yang membuat proses menjadi lebih bersih dan mengurangi kebutuhan pelarut organik. Dampak lingkungan menjadi minimal karena proses ini menghasilkan limbah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang lama. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah hierarchy of control, yaitu cara pengendalian bahaya dari yang paling efektif sampai yang paling kurang efektif. Yang pertama, yang paling efektif adalah eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya secara fisik. Contohnya, tidak pakai fosgen sama sekali. Yang kedua, yaitu substitusi, yaitu mengganti bahan berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Yang ketiga, ada rekayasa engineering, yaitu memodifikasi alat atau ruangan agar pekerja terpisah dari bahaya, misalnya adanya ventilasi. Yang keempat, yaitu pengendalian administratif, yaitu mengubah cara kerja, misalnya SOP, shift kerja, dan rambu bahaya. Yang kelima, ini adalah yang paling kurang efektif, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Ini dianggap paling lemah karena kalau alatnya rusak atau APD itu rusak, pekerja bisa langsung terpapar oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, manfaat dari less hazardous chemistry synthesis diantaranya yang pertama adalah mengurangi resiko kesehatan, mengurangi produksi limbah berbahaya, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses, mengurangi ketergantungan pada alat perlindungan diri dan lemari asam, lebih ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon, memenuhi regulasi lingkungan dan keselamatan. Itu dia presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah
menerima beberapa pertanyaan dari berbagai kelompok. Berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama, dari Nurul Aini, kelompok 11 dengan nomor NIM 071. Pertanyaannya adalah, jika dilihat betapa toksiknya fosgen dibandingkan reagen pengganti seperti dimetil karbonat atau CO2 padat, menurut kalian, faktor apa yang paling menentukan sehingga metode baru menjadi jauh lebih aman? Dan mengapa faktor tersebut memberikan pengaruh paling besar dalam menurunkan resiko selama proses sintetis berlangsung? Wah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya dari kami yaitu faktor yang paling menentukan keamanan adalah eliminasi bahaya fisik dan toksisitas melalui perwujudan dari reagen gas menjadi padat. Ini mengacu pada hierarki pengendalian pada slide 9 yang telah kami bahas. Tindakan eliminasi ini adalah metode perlindungan yang paling efektif. Caranya dengan mengganti gas fosgen yang mudah menyebar dan mematikan dengan materi padat atau solid state seperti dimetil karbonat. Risiko paparan melalui inhalasi yang merupakan bahaya terbesar dan tersulit dikendalikan dapat dihilangkan sepenuhnya pada sumbernya, sehingga keamanannya tidak lagi bergantung pada keandalan alat pelindung diri atau APD. Ya, jawaban dari kami. Selanjutnya, pertanyaan dari Fiona Adita dari kelompok 5, kelompok 9 dengan nomor NIM 052. Pertanyaannya, jika cara baru tidak menggunakan fosgen tetapi memerlukan kondisi fase padat yang biasanya membutuhkan suhu tinggi, apakah efisiensi energi proses tersebut lebih baik atau lebih buruk dibanding cara lama yang berlangsung pada suhu rendah? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari kami yaitu efisiensi energi pada metode baru dinilai lebih baik dibandingkan dengan cara yang lama, meskipun memerlukan suhu reaksi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan metode fase padat mengeliminasi penggunaan pelarut organik terklorinasi yang disebutkan pada slide ke-8. Ketiadaan pelarut berarti menghilangkan beban energi yang sangat besar yang biasanya diperlukan untuk proses pemanasan, pemulihan atau recovery, dan pemurnian pelarut, sehingga secara keseluruhan proses ini meningkatkan efisiensi sebagaimana tercantum dalam manfaat pada slide ke-10. Selanjutnya, pertanyaan lain akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga dari kelompok 6, yakni dari Ubaidah Khilyatul Karimah dengan NIM 078. Selain manfaat lingkungan dan keselamatan, bagaimana peralihan ke metode sintesis yang kurang berbahaya, misalnya dengan substitusi reagen atau pelarut, dapat secara langsung memengaruhi biaya operasional jangka panjang sebuah perusahaan kimia? Jawaban dari kami, peralihan ke metode sintesis yang lebih aman, seperti mengganti reagen berbahaya dengan yang lebih stabil atau menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan, dapat menurunkan biaya operasional jangka panjang, karena perusahaan tidak lagi terbebani oleh kebutuhan pengamanan yang mahal, biaya penanganan limbah beracun, serta potensi kerugian akibat kecelakaan kerja. Proses yang lebih bersih juga biasanya menghasilkan efisiensi energi dan mengurangi frekuensi perawatan peralatan, sehingga produksi menjadi lebih stabil dan biaya operasionalnya keseluruhan turun seiring waktu. Kemudian pertanyaan yang keempat dari kelompok 10 dari Nindi Bunga Meilinda dengan NIM 013. Mengapa penggantian fosgen yang dikenal sebagai gas beracun dari Perang Dunia I
dengan bahan seperti dipenil karbonat merupakan peningkatan yang signifikan dalam aspek keselamatan operasional dan kesehatan kerja. Jelaskan perbedaan cara lama dan baru. Menurut kami, penggantian fosgen dengan dipenil karbonat merupakan peningkatan besar dalam keselamatan karena fosgen adalah gas yang sangat toksik, mudah terhirup, dan bisa menyebabkan kematian meski pada paparan yang rendah. Sehingga proses lama menuntut kontrol yang ketat, sistem ventilasi khusus, serta risiko tinggi bagi pekerja. Sebaliknya, dipenil karbonat jauh lebih stabil, tidak mudah menguap, dan tidak bersifat mematikan, sehingga penanganannya lebih sederhana dan aman. Metode baru ini menghilangkan kebutuhan ruang operasi bertekanan tinggi dan peralatan khusus untuk mencegah kebocoran fosgen, sehingga risiko kesehatan pekerja turun drastis dan keseluruhan proses menjadi lebih terkendali serta ramah lingkungan.